Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang alhamdulillah pada sore hari ini saya Bunda Rinta akan menemani sahabat bincang kesehatan semua dimanapun berada untuk pertama kalinya, yakni perdana live IG bincang kesehatan di hari ini dan tanggal 23 Januari 2023. Dan sebenarnya ini kita ingin mengangkat tema yang terkait dengan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari ya. Namun kita adakan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa menemani sahabat bincang kesehatan dimanapun berada. Mungkin ada yang sedang puasa ya, menunggu buka saum. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan coba bincang-bincang mengenai tema yaitu sudahkah Bunda memberi aku makanan gizi seimbang ya. Dan nanti akan kita undang narasumber yang akan hadir bersama-sama kita untuk membicarakan hal tersebut ya. Baik, ini saya sapa dulu yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sini sudah ada Bunda Neni ya, kemudian Kak Vica, dan juga alhamdulillah ini sepertinya Bunda Aulia dari konsultan gizi juga sudah nampak hadir ya. Nanti kita coba akan langsung undang beliau dan kita akan sama-sama sharing santai tentang tema yang akan nanti kita bicarakan ya. Baik, mungkin langsung saja ini saya akan undang ya. Jadi ini kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengundang narasumber dari konsultan gizi Indonesia yang nanti akan diwakili oleh salah satu dari Chief of Financialnya ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan langsung saja undang. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya manggilnya Mbak, Bunda atau apa nih? Enak Mbak kali ya Mbak, kelihatan muda. Mbak, iya. Baik ya. Iya, terima kasih sebelumnya Ya, Mbak Aul sama-sama. atas kesempatannya. Mungkin di long weekend ya masih berkenan untuk hadir bersama kami di bincang kesehatan, komunitas bincang kesehatan. Jadi ini live perdana kami untuk sharing-sharing ya Mbak Aul mengenai gizi gitu ya. Sebenarnya seputar kesehatan ya, dan kali ini kita ingin mencoba untuk kemudian belajar bagaimana sih sebenarnya kita memberikan, apakah memang kita sudah memberikan gizi seimbang untuk anak-anak gitu ya. Oke, sahabat bincang kesehatan dimanapun berada dan juga sahabat Kozi ya, konsultan gizi Indonesia. Sebelumnya ini saya perkenalkan dulu nih narasumber kita pada kesempatan hari ini. Jadi nama lengkap beliau adalah Aulia Rizka Yastika ya. Ini tinggal di mana Mbak Aul? Kebetulan di Malang di juga Malang. ya. Masya Allah. Di Malang, tepatnya nih di Sengkaling katanya kalau nggak salah nih. Betul, Mudah-mudahan betul. nanti kita bisa silaturahmi ya. Amin. Mbak Aul. Nah, beliau ini kalau dari riwayat pendidikannya ini kayaknya fansnya Jalan Bandung ya, dari Restu MBS. Iya Ya, benar. di Jalan Bandung semua mana kuliahnya S1-nya di Brawijaya di Fakultas Kedokteran bagian program studi ilmu gizi.
Lalu S2-nya ini ternyata baru lulus 2020 ya. Iya, betul. Masya Allah, ini 2012, kemudian 2020 di teknologi hasil pertanian. Ya, betul. Mbak Au. Kemudian ini mengambil spesifikasinya nutrisi ya. Di nutrisi. Nah, beliau ini selain sebagai tugas utamanya sebagai ibu dengan satu orang, ini udah nambah atau belum ya, Mbak Aul? Alhamdulillah, saya punya 3 putra. Tapi kebetulan yang tapi ini profil yang lama. Yang ada 2. Jadi gitu. Kedua nggak ada. Iya. Iya, dan juga ini banyak aktivitasnya, terutama di ahli gizi ya, karena spesialisasi beliau di sana. Jadi sebagai nutrisionis, kemudian juga aktif di persatuan ahli gizi ya, ahli gizi Indonesia. Lalu juga ini di tim jaminan mutu klinik UB ya, sebagai ketuanya. Yang sekarang ini di Persagi masih sampai sekarang, kemudian di Konsultan Gizi Indonesia sebagai Chief Financial Officer atau CFO dari 2020 sampai sekarang. Ya. Dan banyak sekali ini aktivitas beliau yang mencerdaskan ini ya, penyuluhan gizi seimbang yang dilakukan di sekitar Kota Malang ya, kota dan kabupaten sepertinya ya, ya. Iya, Masya Allah ya. Baik, ini untuk sahabat Bincang Kesehatan dan juga nanti sahabat Kozi bisa ini ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dulu dan barangkali ada yang mau ditanyakan bisa ditik dulu ya, ditulis di di sini ada untuk pertanyaan ya, nanti bisa disampaikan di sana sebelum nanti saya bacakan ya. Baik, mungkin kita langsung aja ya, Mbak Aul, ngobrol-ngobrol nih tentang mengenai gizi ini, karena kan marak juga ya Indonesia mungkin sebagai kalau dari data sepertinya kemarin ramai tentang stunting gitu. Nah, kita mungkin nggak akan berbicara tentang bagaimana stunting itu, lalu kemudian seperti apa kondisi atau fakta yang terjadi, tetapi kita lebih bagaimana kemudian di dalam keluarga kita ya bisa memberikan, apakah memang kita sudah bisa sebagai ibu terutama untuk memberikan gizi seimbang untuk anak-anak. Oke, ini langsung saja Mbak Aul ya, ini saya mau tanya nih, kalau kita berbicara tentang kecukupan gizi ya, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kecerdasan anak? Jadi kecukupan gizi atau nutrisi ini terhadap kecerdasan anak itu ada relasinya enggak gitu, atau itu genetik aja gitu ya, udah dibawa kalau masalah kecerdasan, nggak berhubungan dengan masalah nutrisi. Nah, mungkin nanti Mbak Aul bisa menyampaikan seperti apa ya. Silakan Mbak Aul. Oke, terima kasih Bunda Ranti. Tapi saya manggilnya Mbak aja kali ya biar akrab gitu ya. Boleh? Oh ya, Rinta, kebalik. Oke Mbak Rinta, jadi kalau masalah kecerdasan dan juga terkait asupan makanan ya, itu yang jelas selain genetik dan faktor yang lainnya, makanan pun sebenarnya berpengaruh kepada kecerdasan masyarakat atau seseorang. Kenapa? Karena kan kalau apa yang kita makan itu kan otomatis banyak kandungan yang masuk ya ke kita, kayak misalkan vitamin, mineral dan lain sebagainya, dan itu dibutuhkan oleh tubuh untuk proses-proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini kan banyak dan juga perkembangan. Jadi mulai dari tumbuh dan juga berkembang. Salah satunya juga untuk kecerdasan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada hubungannya, jelas ada hubungannya. Karena istilahnya asal-asalnya kita sel-sel di dalam tubuh ini bisa berkembangnya karena ada zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan itu tadi. Kayak gitu, Mbak. Iya, berarti ini menjadi satu ini juga ya, support yang harus dipenuhi gitu ya, untuk apalagi tadi untuk kalau berbicara pertumbuhan dan perkembangan ini kita membutuhkan itu gitu ya. Jadi iya, memang, otomatis kalau misalkan konsumsinya kurang gitu ya Mbak, otomatis kan di tubuh itu kan ada kerasa mungkin lemes, kan bisa ada juga lemes dan lain sebagainya, dan akhirnya mengganggu fokus. Otomatis kalau proses belajar di anak-anak lah ini contohnya, otomatis akan mengganggu kan Mbak,
gampangnya seperti itu. Selain juga di dalam tubuh kita mungkin pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat, sebenarnya faktor apa yang kita asuh juga secara nggak langsung mengganggu konsentrasi belajar anak juga. Oke, baik. Nah, uh, kemudian ini Mbak Au, kalau dulu kan kita ini di lagu anak-anak itu ada lagu 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, sekarang kayaknya udah nggak kedenger lagi ya. Nah, ini kita kalau tadi memang sangat diperlukan nutrisi untuk tumbuh kembang anak gitu ya di masa-masa, apalagi mungkin masa golden age yang mereka butuh untuk kemudian mampu menyerap makanan, lalu bisa kecerdasan itu juga lebih kualitasnya gitu ya lebih tinggi. Nah, ini antara gizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya konsep dan perbedaannya gitu? Karena misalnya banyak orang tua yang enggak, kalau enggak minum susu tuh kayaknya tuh kurang gitu. Nah, ini mungkin ini bisa menjadi satu pengetahuan untuk kita nih para ibu nih seperti apa. Jadi sebenarnya yang Mbak sebutkan 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang itu sama-sama benarnya. Dalam artian gini. Jadi kalau dulu istilahnya slogannya itu 4 sehat 5 sempurna nih, Mbak. Nah, cuman beriringnya berjalan waktu itu kan tahun berapa ya? 1940-an kalau nggak salah. Nah, itu seiring berjalannya waktu, pengetahuan, dan juga kasus-kasus yang ada di Indonesia, ini nampaknya tidak sesuai lagi nih Mbak, tidak mencerminkan kondisi yang ada gitu. Jadi pastinya ada perkembangan ilmu pengetahuan sehingga berubahlah jadi gizi seimbang yang diharapkan itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan masalah gizi di Indonesia. Karena di Indonesia ini kan masalah gizinya itu kan ganda ya Mbak, ada yang stunting atau underweight atau kurus lah ya. Terus ada juga yang kedua tuh malah kebalikannya, juga ada kasus yang kayak overweight atau obes atau kegemukan nih Mbak. Nah, kalau 4 sehat 5 sempurna kan sepertinya tidak bisa mengcover lah istilahnya, tidak bisa mengakomodir kasus tersebut. Makanya sudah beralih lagi menjadi gizi seimbang seperti itu Mbak. Jadi istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu zaman-zaman dulu nih Mbak. Nah, kalau yang sekarang itu sudah gizi seimbang seperti itu. Oke. Iya, karena kalau melihat mungkin dengan pengalaman saya ketika dulu pernah tinggal di negara maju lah katakan gitu ya. Jadi kayaknya masalah sangat memperhatikan banget gitu, sampai misalnya masalah alergi anak pun itu sangat diperhatikan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, padahal Indonesia sebenarnya banyak sekali ya sumber, justru di sini tuh kaya banget gitu. Tapi kadang saya pikir kenapa bisa ya banyak anak stunting gitu ya Mbak Ul. Nah, itu nanti mungkin masalah nanti yang bisa kita bahas lagi. Oke. Jadi sebenarnya itu sama aja gitu ya, bagaimana kebutuhan gizi dari baik 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang, yang pasti kecukupan nutrisi untuk tubuh itu terpenuhi gitu ya. Jadi kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna itu kan input susu ya. Nah, kalau sekarang itu gizi seimbang. Nah, di mana susu itu salah satunya. Jadi bisa diberikan, bisa enggak. Nah, di mana gizi seimbang itu sebenarnya berdasar dari 4 pilar, Mbak. Jadi yang pilar yang pertama itu beraneka ragam makanan. Terus yang kedua itu kebersihan. Jadi kebersihan dimasukkan, Mbak. Karena walaupun tidak, istilah gini, kebersihan itu menjadi faktor yang penting karena apa? Itu akan mempengaruhi status infeksinya. Iya, kalau misalkan nggak bersih kan otomatis gampang, mungkin bisa jadi gampang sakit ya kan Mbak ya, atau diare atau yang lain. Nah, dengan gampang sakit kan otomatis mempengaruhi intake makanan Mbak. Jadi kayak misalkan nih mungkin kalau anak-anak nih kalau misalkan diare otomatis makannya ogah-ogahan kayak gitu kan Mbak. Nah, di mana selain ogah-ogahan sebenarnya dia kondisi sakit pun itu dia mempunyai atau membutuhkan kebutuhan yang lebih banyak lagi nih Mbak. Nah, makanya itu menjadi sebuah kayak istilahnya pilarnya. Nah, pilar yang ketiga itu aktivitas fisik, Mbak. Jadi aktivitas fisik juga dimasukkan. Karena sekarang banyak yang sedentari, dalam artian orang-orang ini duduk aja, ya kan Mbak ya, banyak duduk, mager kayak gitu. Nah, apalagi dengan gadget ya anak-anak sekarang. Betul sekali. Dan itu memang tantangan kita juga bagi orang tua untuk istilahnya mengatasi tentang gadget itu. Dan yang terakhir tuh pilar yang keempat itu mengontrol berat badan Mbak. Jadi mengontrol berat badan di sini tidak hanya, kalau dulu kan mungkin kita fokus sama bayi kita ya atau balita kita. Nah,
ini harapannya yang dewasa itu juga. Karena apa? Karena ya itu tadi ada faktor sedentari tadi yang kayak kita mungkin kerja di kantoran akhirnya cuma banyak duduk kayak gitu, nggak yang gerak. Nah itu menjadi penting. Kenapa? Karena semakin kita nggak banyak gerak, otomatis faktor untuk kegemukan juga lebih tinggi kayak gitu, Mbak. Oke, ya. Nah, Mbak Aul ini kemudian mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme pemberian pola makanan gizi seimbang bagi keluarga, terutama anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Ya, apakah tiap makan itu harus komplit gitu ya, atau misalnya siang ini nanti lauknya apa, terus nanti ada snack atau seperti apa pengaturannya gitu ya? Apakah harus komplit di plate itu, di piring anak kita? Karena nih banyak juga nih anak-anak yang susah makan sayur gitu ya. Itu kayaknya susah. Kalau buah sih masih mending ya. Anak saya nih juga agak susah. Nah ini seperti apa nih mekanismenya gitu, teknis mungkinnya untuk kita menjadi ini ya manajer juga untuk chef untuk anak-anak, bagaimana kemudian memberikan agar pola gizi seimbang itu bisa diterapkan ya. Oke. Jadi gini Mbak, sebenarnya ya tentang pola gizi seimbang ini Masya Allahnya sama negara Indonesia itu sudah diatur melalui peraturan Mbak. Jadi ada peraturan Menteri nomor 41 Insya Allah tahun 2014 Insya Allah ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin bisa sahabat-sahabat bincang sehat searching itu di situ sudah dijelaskan bagaimana cara-cara kita atau pedoman kita memberikan kepada keluarga. Jadi dijelaskan mulai dari bayi itu seperti apa, balita seperti apa, dewasa seperti apa, ibu hamil seperti apa, ibu menyusui seperti apa. Dan di situ dijelaskan kita menggunakan pedoman gizi seimbang, di mana slogannya atau visualnya atau digambarkannya adalah melalui tumpeng gizi seimbang, Pak. Jadi tumpeng ini atau piramida, gampangnya seperti itu. Jadi itu menggambarkannya adalah bentuknya kalau misalkan nanti itu segitiga gitu, yang paling bawah itu adalah jumlah yang paling mayoritas kita konsumsi, semakin ke atas semakin sedikit. Yang paling atas itu garam, gula, dan juga minyak. Yang bawah itu adalah kayak karbo sama lauk pauk kayak gitu. Jadi semakin ke atas itu semakin sedikit seperti itu. Jadi lauk pauk itu sebenarnya malah lebih sedikit. Nah, biasanya divisualkan atau digambarkan pula kalau sekali makan itu namanya isi piringku, Mbak. Jadi isi piringku tuh kalau misalkan sahabat bincang sehat searching di Google tuh banyak banget nih, Mbak. Jadi digambarkan di situ satu piring itu dibagi menjadi dua nih, Mbak. Jadi kalau misalkan piring itu ada bulat itu dibagi dua. Separuh itu makanan pokok dan juga lauk pauk, di mana makanan pokok lebih banyak daripada lauknya. Separuh ini adalah sayur dan buah, di mana sayurnya lebih banyak daripada buahnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya, kalau orang dewasa mungkin bisa ya Mbak ya, maksudnya bisa mengusahakan, karena kan orang dewasa pada aware nih sama makanan sekarang. Nah, gimana dengan anak-anak? Nah, ini beda lagi. Nah, kalau anak-anak ini kan golden age, misalkan nih bayi 6 bulan, otomatis nggak bisa dong dikasih MPASI dengan yang isi piringku. Nah, makanya di situ dijelaskan tuh di peraturannya bahwa kalau khusus 0 sampai 6 bulan, gizi seimbangnya seperti apa? Gizi seimbangnya adalah mengkonsumsi ASI eksklusif, seperti itu. Nah, kalau 6 bulan sampai 2 tahun seperti apa? Nah, ASI eksklusif plus pemberian MPASI, seperti itu. Nah, MPASI-nya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan. Nanti ada dibagi-bagi kan kalau MPASI misalkan 6 sampai 9 bulan dia bubur halus seperti itu. 9 sampai sekian mulai kasar. 12 bulan ke atas sudah makanan keluarga. Di mana komposisinya biasanya memang kalau untuk anak-anak itu lebih prioritas protein sih. Karena kenapa kok protein? Karena protein ini kan fungsinya salah satu regenerasi sel juga ya Mbak ya, bahan-bahan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi biasanya memang kita concern di situ. Nah, makanya juga HGN besok ini tanggal 25 Januari ini temanya adalah protein hewani, Mbak. Jadi memang menurut data penelitian memang konsumsi protein hewani di kita itu masih apa ya, tergolong rendah. Sehingga memang pemerintah fokus untuk menggalakkan atau mengedukasi bahwa konsumsi protein hewani ini penting, salah satunya untuk pertumbuhan tadi. Nah, pertumbuhan tadi kaitannya apa? Nah, kaitannya tentang kasus-kasus stunting tadi, Mbak.
Nah, sebenarnya stunting itu kan nggak hanya anaknya nih, maksudnya anaknya yang dikasih protein hewani. Nah, karena kita tahu nih si bayi atau si anak ini kan lahir sebelumnya ini kan dalam proses sebelumnya adalah hamil. Nah, makanya dalam proses 1000 hari pertama kehamilan tuh dipantau, termasuk kalau misalkan si anak ini stunting ini kesalahannya belum, bukan berarti MPASI-nya buruk, enggak, tapi bisa jadi di kehamilannya. Makanya protein hewani ini dikonsumsinya harusnya sesuai dengan kebutuhannya, itu mulai dari kehamilan. Bahkan sebenarnya sebelum kehamilan tuh harus dipersiapkan, Mbak. Dalam artian sebelum hamil tuh status gizi kita harus bagus atau harus cukup. Dipastikan itu dulu. Nah, kalau cukup ketika hamil kan gampang tuh, Mbak, istilahnya menambahkan. Karena kalau misalkan kita sebelum hamil aja sudah kurang, otomatis kan hamil pun mempunyai kebutuhan yang lebih. Kita sebelumnya udah kurang, kan lebih genjotnya tuh lebih berat gitu loh, Mbak. Nah, makanya harus kita sebagai wanita nih di Indonesia harus aware dengan kebutuhan itu. Jadi pastikan diri kita mengkonsumsinya itu cukup, kayak gitu, Mbak. Iya. Ini ya. Tadi kalau berbicara tentang HGN itu ternyata lebih ke protein ya. Iya, kalau yang tahun ini protein hewani, Mbak. Iya. Jadi tiap tahun temanya berbeda ya. Tapi dengan tadi penjelasan, mungkin nanti bisa dicari ya, sahabat semua. Tadi konsep yang piramida itu yang kemudian bisa memberikan rujukan gitu ya untuk kita dalam memberikan gizi seimbang terhadap anak-anak. Oke. Nah, kemudian tadi kalau kita berbicara tentang stunting, apa nih relasinya antara stunting dengan pola makan gizi seimbang nih, Mbak Ul? Jadi kalau stunting itu biasanya hubungannya sama konsumsi protein, Mbak, memang. Jadi dengan ibu hamil, kita ini ngomongnya akhirnya sebelum-sebelumnya ya, Mbak, maksudnya sebelum jadi anak lah istilahnya gitu. Awalnya biasanya ibu hamil tuh ada resiko KEK, jadi kekurangan energi. Jadi dia kurus. Nah, biasanya konsumsi sang ibu yang kurang. Nah, ini kenapa kok bisa kurang? Nah, karena kita tahu sendiri ya, Mbak, ya, kalau misalkan proses kehamilan itu kan nggak mudah bagi wanita nih, Mbak. Jadi bisa mual muntah atau semacam-macam yang bikin nggak bisa makan. Bisa jadi sebelumnya hamil tuh dia baik-baik saja, maksudnya status gizinya oke, tapi kehamilan nggak oke. Kenapa? Karena itu tadi ada faktor hormonnya juga kan. Jadi dia mual muntah, nggak nafsu makan dan lain sebagainya. Akhirnya intake-nya berkurang. Nah, ketika intake berkurang, si ibu hamil, antara ibu hamil dengan ibu yang biasa nggak hamil, otomatis kebutuhannya berbeda, Mbak. Oleh karena itu, kalau boleh saya bilang, setiap fase kehidupan itu mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri. Makanya kalau misalkan sahabat Bincang Sehat ini kepingin paham atau tahu jelas secara rinci, misalkan porsiannya berapa, nggak apa-apa kok konsultasi ke ahli gizi kepercayaannya sahabat Bincang Sehat. Jadi karena apa? Karena itu tadi setiap fase kehidupan itu dia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Antara orang yang nggak hamil sama hamil itu beda. Nah, ketika hamil dia akan istilahnya kebutuhannya bertambah. Tapi bukan berarti bertambahnya itu 2 kali lipat, enggak, Mbak. Sebenarnya bertambahnya cuma sekian kalori gitu, sekian ratus kalori gitu. Nah, oleh karena itu makanya penting banget untuk sahabat Bincang Sehat itu berkonsultasi ke ahli gizi kepercayaan Anda untuk itu. Ketika Mbak mungkin dari yang belum hamil terus sekarang posisinya hamil, nah ini perlu didiskusikan nih kebutuhannya seperti apa, kekurangannya atau kesulitannya dalam proses konsumsi itu seperti apa. Karena untuk mengatasi kayak keluhan-keluhan itu tadi, otomatis kan kalau apalagi trimester pertama ya, Mbak, trimester pertama itu kan mual, kadang mualnya itu sampai ada nggak makan balik, atau ada yang cuman bisa makan apa. Nah, itu yang harus kita istilahnya kalau ada permasalahan itu kita harus aware nih, kita harus segera istilahnya mencari solusi nih. Nah, gimana caranya? Ya mendatangi tenaga kesehatan yang memang terkait gitu loh untuk mengatasi ini agar bayi dalam kandungan kita itu nggak kekurangan zat gizinya atau nutrisinya seperti itu. Nah, setelah itu dipantau dan juga jangan lupa nih kalau misalkan sudah melahirkan itu diberi ASI eksklusif. Nah, untuk keberhasilan itu gimana? Ibu menyusuinya kan berubah statusnya, Mbak, dari ibu hamil jadi ibu menyusui. Nah, itu pun kebutuhannya berbeda lagi. Nah, itu juga harus
aware tuh, jangan maksudnya udah ini nih udah melahirkan makanannya misalnya ada kan yang aduh aku gemuk gini mau diet, boleh kok diet gitu loh, cuman sebenarnya pemberian ASI eksklusif sendiri itu menjadikan diet alami sebenarnya gitu loh, jadi nggak perlu yang sampai nggak makan atau apa namanya porsinya dikurangin, enggak, tapi tetap aja makan dan juga tetap memberikan ASI eksklusif, itu sebenarnya diet alami, jadi nggak perlu khawatir gitu loh. Nah, habis itu juga setelah udah 6 bulan diberikan ASI eksklusif, misalkan dia masuk ke MPASI, baru diberikan MPASI bertahap. Jadi buburnya halus, yang awalnya cuma 2 sampai 3 sendok makan, bertahap sampai umur 9 bulan targetnya adalah separuh dari setengah mangkok ukuran 250 ml. Dan yang paling perlu digarisbawahi ini, Mbak, banyak sekali ya ibu-ibu tuh mengeluhkan kan GTM atau yang lainnya ya Mbak ya, makan nggak sebanyak itu kayak gitu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa setiap orang itu istimewa Mbak, setiap anak itu istimewa. Jadi kalaupun misalkan secara teori dia harus 100 mili gitu Mbak, ada juga anak yang nggak bisa gitu, nggak bisa ditargetkan secara teori atau secara apa ya, secara penelitian atau seperti apa, karena bisa jadi dia sebenarnya bisa mengkonsumsi 100 ml itu dengan waktu yang berbeda, maksudnya porsi kecil tapi sering kayak gitu. Jadi kalau untuk ngomong MPASI itu apa ya, perlu banyak kesabaran sih dari diri ibu ya Mbak ya, karena kan banyak faktor, dan juga ingat setiap anak itu istimewa. Nah, setiap anak itu istimewa sehingga ya targetnya juga beda-beda, nggak bisa disamain. Mungkin kalau misalkan sahabat bincang kesehatan di sini yang punya putra lebih dari satu, pasti pengalaman antara MPASI pertama dan kedua itu pasti berbeda, ada bedanya, nggak mungkin sama plek gitu loh Mbak. Jadi yang perlu kita sadari adalah semua anak itu istimewa, sehingga kita harus perlakuannya adalah ya sama, diberikan gizi seimbang, cuman mungkin caranya yang kita berbeda, disesuaikan dengan anak kayak gitu. Jadi memang diperlukannya tuh nggak hanya pas anak besar atau lahir aja, tetapi memang dari proses dari fase kehidupan yang harus diperhatikan gitu ya Mbak Aul ya. Oke, ya. Sebelum ini pertanyaan terakhir, saya ucapkan selamat datang ya kepada sahabat Bincang Sehat dan juga sahabat Kozi yang baru aja bergabung, dan mungkin bisa langsung menuliskan pertanyaan, barangkali ada pertanyaan ya di yang sudah tersedia. Di situ ada tanda panah itu untuk bertanya ya, tanda plus di ininya. Bisa langsung memberikan pertanyaan dan nanti pas sesi diskusi bisa langsung saya bacakan ya. Oke nih Mbak Ul, nih terakhir terkait dengan gizi seimbang ini ya. Nah, mungkin bisa diberikan tips nih bagaimana para bunda ini dapat mengatur. Nah, ini kan lagi-lagi berhubungan dengan ini ya, keuangan gitu ya. Dengan low budgeting atau dengan terbatas, keuangan yang terbatas, itu bagaimana kemudian kita bisa tetap menerapkan pola makan gizi seimbang ini untuk keluarga. Nah, ini seperti apa? Nah, ini tentu kan menjadi satu perhatian bagi kita, karena apalagi dengan pandemi sekarang, tidak dipungkiri banyak sekali ya perubahan sosial yang kita rasakan gitu kan. Betul. Masalah ekonomi, apalagi ini katanya diprediksi akan terjadi resesi. Berarti ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita. Salah satunya ini untuk gizi, untuk makanan gitu ya. Nah, ini seperti apa? Mungkin ada tips dari Mbak Aul. Ya, silakan. Nah, ini nih, sebenarnya pertanyaannya yang agak sulit ya Mbak. Karena pertanyaan ini tuh dia nggak bisa berdiri sendiri. Dalam artian untuk menangani ini tuh perlu lintas sektor ya. Karena kan hubungannya gini, kalau misalkan kita ngomong ya udah pilih aja yang kayak telur kayak gitu ya Mbak. Tapi kan nggak mungkin terus-terusan telur, dan mungkin bagi yang mempunyai pekerjaan tetap, harga telur memang lebih relatif murah, tapi untuk yang mungkin yang pekerjaannya nggak tetap, bisa jadi harga itu mahal. Jadi memang kalau untuk mengatasi istilahnya gimana sih biar bisa konsumsi protein, khususnya yang protein hewani dengan low budgeting, nah ini memang perlu banyak sektor yang istilahnya andil di dalamnya, karena kan ada hubungannya dengan jual beli ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk istilahnya ini saya ngomong masalah istilahnya yang menengah lah ya Mbak ya. Untuk tipsnya ya jelas otomatis jangan dipikir kalau
protein hewan itu hanya daging merah atau ikan yang mahal-mahal. Sebenarnya ikan yang murah-murah pun itu juga salah satu protein hewani gitu loh. Protein hewani itu banyak jenisnya. Bisa jadi daging, bisa jadi ayam, bisa jadi telur yang salah satu pilihan murah, sarden, ikan itu kan ikan laut tuh banyak kan Mbak. Dan ikan laut itu kan banyak jenisnya dan juga harganya juga nggak terlalu mahal. Nah itu bisa jadi pilihan tuh. Nah kalau misalkan gimana dengan kayak kayak siput-siput yang lainnya, kerang dan lain sebagainya itu boleh, cuman di apa ya istilahnya warning untuk yang dewasa ini, dewasa ke atas, kayak lansia ini hati-hati kalau konsumsi gitu karena bisa ada kalau berlebihan ada efek kayak misalkan kolesterol dan lain sebagainya kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi memang nggak bisa kita menyelesaikan secara ansih ini aja gitu ya, masalah gizi aja, tetapi memang sistem ya berarti ya Mbak Aul, kalau kita berpikir lingkungan yang lainnya gitu, bagaimana kondisi apa namanya perekonomian, kemudian kondisi sosialnya, kondisi yang sekarang mungkin kita merasakan kesulitan gitu ya, sebagian besar kesulitan dalam masalah ini, tapi tadi mungkin kita bisa tadi mungkin kalau kita melihat kalau harus dengan harga mahal, mungkin ada alternatif, mungkin protein yang nanti bisa dikombinasi mungkin ya, Mbak Aul, nanti diskusi alternatif mana ini kandungan gizinya yang sama atau bisa kita jangkau gitu ya, mungkin lebih kepada itu ya Mbak Aul. Dan berarti kita terus belajar ya untuk tahu itu gitu kan gitu. Iya, soalnya soalnya gini Mbak, optimalisasi untuk kecukupan gizi tadi. Soalnya misalkan nih Mbak, kita bilang nih alternatifnya bisa ikan laut, ikan ini, ikan kakap, ikan tuna gini. Tapi ternyata nih pengadaan atau pengadaan atau apa ya ketersediaan di lingkungan kita nggak ada karena mungkin distribusi dari istilah daerah pantai nggak berjalan dengan lancar. Akhirnya juga terpengaruh juga. Makanya tadi saya bilang itu berpengaruh banget berbagai sektor nih. Jadi berbagai macam divisi lah atau bidang kayak gitu. Oke, ya. Masya Allah itu tadi ya sahabat semua tentang bagaimana kemudian menjadi satu pengetahuan untuk kita bagaimana mengenai gizi seimbang ini, dan sudahkah kita memberikannya untuk keluarga ya, untuk anak-anak kita semua ya. Baik, ini untuk selanjutnya kita akan langsung bacakan nih Mbak Aul pertanyaan dari sahabat. Ini kayaknya sudah ada yang masuk pertanyaan yang ada di chat ya. Ini dari akunnya NBS Jawa Timur. NBS Jawa Timur ini sepertinya ini kayaknya akunnya koordinatornya ya, ketua dari Bincang Kesehatan ya kalau nggak salah ya. Oke, pertanyaan ini, Mbak, kalau anak usia 3,5 tahun, anaknya aktif tapi susah makan. Kami tambah susu pembantu dan cemilan-cemilan, yang penting anaknya makan. Tapi tetap selektif cemilannya. Apakah sudah memenuhi kecukupan gizinya? Nah, silakan Mbak Aul. Ya, karena kan kadang kita udah sedikit aja deh yang diinginkan karena susah makan itu aja. Nah, ini gimana? Benar, sebenarnya kasus yang diucapkan Mbak NBS nih kayaknya kasus yang maksudnya mayoritas ibu-ibu tuh merasakan gitu. Saya pun juga merasakan, anak saya kesulitan makan tuh merasakan gitu loh. Kayaknya 1001 kali ya Mbak yang anaknya yang nggak GTM tuh kayaknya. Nah, cuman gini, kalau misalkan apakah sudah kecukupan gizinya itu terpenuhi itu, nah ini perlu assessment lebih lanjut Mbak. Jadi biasanya dari kita itu akan melakukan assessment mulai dari berat badan, tinggi badannya, usianya, terus bagaimana pola makannya, ditarik mundur ke belakang itu seperti apa. Jadi istilahnya kita recall intake-nya itu seperti apa, baru kita bisa tentukan apakah gizinya itu terpenuhi atau enggak kayak gitu. Nah, tetapi saya lebih menitik beratkan kalau anaknya aktif susah makan, akhirnya solusinya kita kasih susu pembantu atau cemilan. Nah, ini yang perlu mungkin saya nggak bilang itu salah enggak. Mungkin sekali bisa dilakukan, tetapi tidak untuk seterusnya. Kenapa? Karena makan itu kalau saya bilang itu sebuah habit Mbak, jadi sebuah pembiasaan. Sama seperti kita kalau misalkan mengajarkan putra-putri kita ibadah bagi yang muslim, itu kan pembiasaan. Nah dengan pembiasaan
maka anak kita jadi akhirnya terbiasa dan bisa sholat 5 waktu. Seperti itu ya Mbak, kasarannya seperti itu. Nah, sama kayak pola makan. Pola makan, aktivitas makan ini sebenarnya sebuah habit yang mana kita harus bentuk. Dan nggak bisa sehari 2 hari memang Mbak. Jadi harus kita bentuk, ya harus telaten akhirnya kitanya. Nah, ini untuk sharing aja, nggak bermaksud untuk menggurui. Saya pun juga mengalami anak saya GTM. Cuman saya berusaha semaksimal mungkin on time, Mbak. Jadi anak saya kalau misalkan habis subuh mandi dan lain sebagainya itu sarapan, Mbak. Jadi akhirnya imbasnya adalah sampai anak saya yang pertama kan sudah SD nih. Ini dia jam 5, jam setengah 6 tuh udah selesai makan pagi, Mbak. Biasanya gitu, karena mulai baby saya istilahnya saya biasakan tuh memang pagi sekali makan. Akhirnya imbasnya ternyata dia kalau misalkan libur gitu ya Mbak, apa minggu gitu libur sekolah, itu dia kalau makan jam 6 ke atas atau jam 7 ke atas tuh dia sudah bilang, "Ma, aku lapar" gitu. Jadi efeknya di situ. Jadi ketika kita memang sudah membiasakan secara konsisten, itu anak jadi punya pola sendiri. Nah, termasuk kebetulan anak saya yang ketiga ini MPASI, Mbak. Nah, MPASI itu juga seperti itu. Saya coba konsisten, jadi jamnya hampir sama dengan kakaknya. Nah, itu saya coba ketika liburan, itu saya agak istilahnya santai lah, kalau libur kan nggak hektik dengan urusan yang lain-lain ya Mbak. Jadi saya coba agak siang lah, itu dia menolak. Jadi dia susah sekali, dia rewel, ini kayak GTM nggak mau, terus mulutnya di apa istilahnya kayak diem gitu, nggak mau buka mulut untuk makan. Nah, akhirnya di situ menjadi sebuah gambaran bahwa konsisten kita dalam waktu makan itu sangat penting. Ketika memang kita membuat jadwal makan itu jam 6 nih katakanlah, ya udah konsisten jam 6. Nah, gimana ketika kok anak itu dia nggak mau? Nah, ini kita harus pastikan sang anak itu dalam kondisi nggak ngantuk, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya saya habis bangun itu kalau yang bayi itu nggak saya kasih ASI. Jadi saya istilahnya kayak mandiin dan lain sebagainya. Jadi dia benar-benar kondisi nggak kenyang gitu Mbak. Jadi untuk kita kasih asupan makanan tuh lebih mudah seperti itu. Jadi memang biasanya anak GTM itu kan sebenarnya antara bosen makanannya atau menunya ya kan, atau mungkin bisa tumbuh gigi, atau mungkin dia keadaan ngantuk, atau mungkin juga dia sudah kenyang. Nah, itu yang kita harus istilahnya kita belajar kan. Belajarnya ini kan kayak seumur hidup ya Mbak. Saya pun juga belajar sampai sekarang karena saya juga mengalami anak saya GTM. Nah, tapi yang saya lakukan adalah itu Mbak. Jadi ketika misalnya nih dia kok nggak mau ya, apa bisa jadi teksturnya kayak gitu ya. Kapan hari itu dia nggak mau makan, bener-bener ngunci mulutnya. Nah, itu makanan itu sampai saya icipin, kenapa atau apa. Terus apakah dia ini nggak enak badan? Kalau nggak enak badan otomatis kita aja yang dewasa nggak enak badan aja makan juga nggak enak kan gitu ya. Jadi yang ketika dia nggak mau makan, nah ini kita harus evaluasi itu tadi, apakah dia ngantuk, jamnya kelewat seperti yang biasanya, terus apakah makanannya ada rasa yang mungkin dia bosan atau gimana. Nah, itu yang kita harus apa istilahnya mulai analisa nih, kita analisa sendiri, kita oh ini enggak, oh ini enggak, oh ini enggak gitu, atau ini ya, atau ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk susu, kalau bisa biasanya gini, akhirnya saya khawatirnya adalah ada mindset di mana oh aku minum susu aja kenyang loh, kayak gitu loh. Sedangkan kita harus memberikan sebuah habit yang benar. Biasanya sih kalau saya itu tadi tergantung ya individu masing-masing. Kalau saya biasanya pemberian susu itu setelah makan. Jadi kalau misalkan kalau bayi kan ya pemberian ASI setelah makan. Kalau yang si kakaknya pemberian susu itu biasanya saya cuma sehari paling nggak 1 atau 2 kali, itu pun juga setelah makan. Karena sehingga tidak apa ya istilah nggak ngerecokin waktu makannya dia. Nah, termasuk juga cemilan Mbak. Jadi kalau saya biasanya sekitar jam 9-an itu saya kasih baru cemilan. Kalau sore menjelang kayak maghrib itu dia sebenarnya sudah makan utama. Jadi kalau misalkan sekarang nih jam-jam 4-an lebih ini biasanya jam makan malamnya mereka. Biasanya gitu.
karena kebetulan ini kembali ke masing-masing individu. Jadi bukan berarti yang saya share ini adalah yang paling benar, enggak, karena kembali lagi tadi kan saya bilang setiap anak itu istimewa. Nah kebetulan anak saya ini kalau habis maghrib dia jam-jam ngantuknya lebih besar, Mbak. Jadi udah walaupun tidurnya sebenarnya habis isya, Mbak, jam sekitar 7:30. Cuman dia kalau habis maghrib dia jam-jam ngantuknya luar biasa. Jadi ketika saya memberikan makan di jam segitu, dia cranky-nya luar biasa. Mulai dari kakak sampai adiknya itu cranky-nya luar biasa. Sehingga mau nggak mau, jam makan malamnya itu saya mundurkan, Mbak. Saya majukan. Sehingga sebelum maghrib. Biasanya antara jam 4 sampai jam 5 ini saya buat jam makan malam. Nah, gimana dengan cemilannya? Akhirnya cemilannya saya mundurkan. Jadi saya tuker gitu, Mbak. Jadi biasanya antara makan siang sampai makan malam ada cemilan, tapi mungkin nggak banyak karena kita jam 4 sampai jam 5 ada makan utama. Baru nanti biasanya sebelum tidur kalau misalkan dia mau nyemil, saya persilahkan nyemil, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan mereka nyemil kayak gitu. Habis itu gosok gigi baru tidur. Karena kalau makan utamanya nih kita kasih di habis maghrib, aduh cranky-nya luar biasa, yang akhirnya nggak makan. Nah kalau misalkan nggak makan, akhirnya tengah malam cranky atau besoknya cranky kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap anak istimewa. Bagaimana kita ngenalin anak kita aja sih sebenarnya. Maksudnya, kira-kira kalau misalkan jam segini nggak bisa nggak ya kayak gini. Nah akhirnya kalau saya sampai sekarang alhamdulillahnya kepolanya kayak gitu, Mbak. Jadi alhamdulillahnya enaknya kalau saya kalau anak-anak sore gini sudah makan, kalau habis maghrib itu akhirnya saya bisa untuk urusan domestik kayak gitu. Jadinya tinggal orang tuanya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah ini tergantung sahabat Bincang Sehat nih gimana. Kalau misalkan memang kok kebetulan tidurnya nih si anak malam-malam, nah bisa di jam malam, jadi sorenya untuk snack, habis itu malamnya untuk makan malam tuh nggak apa-apa kayak gitu. Jadi disesuaikan aja anaknya tuh seperti apa kayak gitu sih, Mbak. Oke, ya gitu ya Mbak NBS. Itu kan saya tuh Mbak Putri kayaknya nih, ketuanya Mbak Putri ya. Ya ini katanya terima kasih Mbak Aul, Bismillah, semangat. Dan nanti mungkin bisa memberikan tadi ya, apa yang sudah dilakukan Mbak Aul itu bisa jadi ini juga ya, dicontoh mungkin lah, dicoba seperti itu. Karena pribadi memang kesusahan kalau anak-anak itu di atas ini ya, di atas maghrib itu memang gitu seringnya. Karena kan banyak ini ya, Mbak, kalau habis maghrib tuh mungkin faktor dia udah capek main seharian atau yang lainnya, atau mungkin kalau buat ibu-ibu bekerja nih, Mbak, mohon maaf kalau ibu-ibu yang bekerja biasanya sore itu udah pulang tuh kan cuma capek, maunya tuh lancar, terus akhirnya kadang kalau ada yang nggak pas sedikit akhirnya agak-agak marah, agak-agak nggak telaten. Akhirnya yang harusnya kan kalau kita pola makan itu kan harus telaten, duduk tenang, nggak keburu-buru kan gitu ya, Mbak. Nah mungkin kalau juga mengenali diri sendiri juga sih, Mbak. Kalau misalkan diri sendirinya kita nanti aku bisa buru-buru dan lain sebagainya, ya udah itu yang harus kita tangani. Maksudnya ya udah kita majuin sih, coba jam sekian kayak gitu. Dan itu kalau bisa sih pengamatannya sesegera mungkin dan tidak waktu yang panjang, dalam artian kita nyoba-nyoba waktunya tuh nggak nyoba terus akhirnya nggak tahu waktunya gitu loh, Mbak. Jadi kalau misalkan jadi waktu tepatnya gitu ya, akhirnya kan si anak kan istilahnya nggak terpola gitu loh. Ini aku makannya jam berapa kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa sih mulai sekarang mulai agak-agak kita perhatikan. Memang butuh apa ya, effort yang tinggi sih, Mbak, memang di awal, tapi insya Allah akan mempermudah kok. Jadi kalau bisa sih jangan dikit-dikit susu. Aku takutnya ya itu tadi, sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Kadang pun saya sesekali waktu anak saya nggak enak badan lah, Mbak. Kalau nggak enak badan kan otomatis mau jam waktunya pas pun juga susah gitu. Nah akhirnya ya istilahnya prinsip itu bisa dipakai ketika kondisi itu, tapi tidak untuk kondisi yang lain. Ketika misalkan kok anaknya nggak sakit, nggak ada gangguan apapun, cuman misalkan bosen makan, ya kita nggak bisa, maksudnya yaudah deh makan minum susu aja atau nyemil aja. Memang akhirnya khawatirnya anak tuh mikir, aku dengan minum ini aja udah kenyang kok, udah cukup kok kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kalau saya sih tetap kok seperti yang saya bilang tadi, saya juga kadang menggunakan prinsip itu gitu loh. Cuman
di kondisi-kondisi tertentu ketika misalkan dia nggak enak badan atau apa. Cuman kembali lagi ketika nggak enak badan pun juga kadang saya yuk makan walaupun sedikit kayak gitu, walaupun memang nanti akhirnya susu juga masuk kayak gitu sih Mbak. Oke, baik. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali ada yang masih punya pertanyaan. Ini dari sahabat semua mengenai gizi seimbang ini. Yang tadi sudah ya. Kayaknya ada lagi ya Mbak tadi tuh. 16 tahun ya. Oh, ini ada ya. Oke. Oh ya, ini dari Ibu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, nah ini bukan Bu Dokter, ahli gizi nih Bu Wati. Ya nggak apa-apa, dokter gizi ya. Ya, mau tanya, gizi seimbang itu apa sudah cukup jika hanya nasi, lauk, sayur, buah itu jarang sekali makan bagi anak usia 16 tahun. Apa sudah mencukupi gizi seimbangnya? Oh ini anak ini ya, teenager ya, masa-masa SMP nih, oh, bagaimana nih? Katanya nggak suka yang jarang itu buah gitu. Ya. Memang gini Mbak, kalau kita ngomong masalah buah, memang salah satu konsumsi yang nggak begitu banyak di Indonesia itu salah satunya memang buah. Mungkin kalau di negara maju itu buah malah kayak istilahnya kayak apa ya, ratunya gitu kali ya Mbak ya. Maksudnya sering dikonsumsi. Memang PR kita bersama memang untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi kalau misalkan ditanya gizi seimbang apa udah cukup jika hanya nasi, lauk, dan sayur? Nah, kembali lagi nih Mbak, tadi kan kebetulan kita bisa sempat ngobrol ya, tadi gizi seimbang itu kalau di sekali makan ada piringku, misalkan piringnya bulat, yang separuh ini nasi atau karbohidrat yang lainnya plus lauk, di mana nasinya lebih besar atau lebih banyak daripada lauknya. Nah, yang separuh ini sayur dan buah, di mana sayur lebih banyak daripada buah. Nah, sebenarnya komposisinya kan 50% ini kan sayur sama buah, di mana buahnya itu paling cuma sedikitnya gitu, Mbak. Jadi kalau bisa sih tetap diberikan buah. Kenapa? Karena tidak ada satu bahan makanan pun yang lengkap zat gizinya, kecuali ASI bagi bayi di bawah 6 bulan. Nah, even istilahnya meskipun nggak makan buah kan tapi makan sayur nih. Nah, tapi kan ada vitamin yang tidak terdapat pada sayur, hanya terdapat pada buah. Jadi tetap kita konsumsi buah. Nah, misalkan buahnya susah nih, mungkin ada yang atau mahal atau susah nyarinya. Nah, sebenarnya buah tuh gampang dalam artian buah tuh kan nggak harus yang apel, anggur, pir kayak gitu ya Mbak ya. Buah-buah yang di pasaran yang bukan musiman yang selalu ada itu kayak misalkan pisang atau pepaya itu kan gampang. Nah, dipilih aja yang kayak gitu-gitu gitu loh. Nah, kalau misalkan ditanya, aduh nggak suka deh makan buah. Mungkin kan ada beberapa orang yang, aduh nggak suka pepaya kayak gini. Nah, sebenarnya kan hanya nggak suka. Yang maksudnya kayak mindsetnya kita kan kayak bau atau mungkin bentuknya nggak anu. Nah itu kan sebenarnya cuman apa ya psikologisnya kita aja gitu loh. Tapi coba aja kita konsumsi atau kita latihan karena itu tadi makanan tuh habit. Jadi memang pembentukannya tuh nggak bisa sehari 2 hari, tapi perlu waktu yang agak lama, terus berulang-ulang, akhirnya kita bisa. Atau biasanya kita siasatinnya kalau nggak suka itu kan dalam bentuk yang berbeda. Saya pernah ketemu, jadi kebetulan gini Mbak. Jadi kebetulan saya dulu tuh kan kerjanya juga di klinik ya Mbak. Kalau sekarang saya sudah pindah. Nah, saya sering sekali menemukan pasien dengan keluhan, Mbak saya nggak bisa makan daging gitu contohnya. Kenapa? Nggak bisa gitu. Terus saya coba gali, bisa nggak makan kayak bakso, nugget? Oh bisa. Nah itu kan sebenarnya bukan karena alergi atau intoleran, cuman karena kitanya aja yang maksudnya mindsetnya atau mungkin imajinasinya dia yang mungkin melihat daging tuh kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu tadi kita harus kenalan orang kita aja kalau misalkan istilahnya buat sahabat bincang sehat yang mungkin sudah berkeluarga, kenalannya pun mulai dari sebelum nikah sampai menikah pun juga ada proses kenalan sama gitu, maksudnya belajarnya seumur hidup sama kayak pola makan itu juga gitu karena kita membentuk habit yang benar ya nggak bisa sehari 2 hari tapi memang ya seumur hidup kita memang belajar untuk bisa makan ini bisa makan itu kayak gitu sih Mbak. Ya, baik.
Itu ya, Bu Wati dari Mbak Aul atas pertanyaannya tadi. Mungkin ada yang mau bertanya, ini satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita akhiri. Ini kurang lebih 6 menit lagi kita ada waktu. Dipersilahkan sahabat semua. Jadi apa tadi yang menarik juga ya, kadang ya psikologi ya, kadang ada anak yang nggak mau makan nasi atau mau ngelihat nasi itu katanya kayak ulet gitu ya, atau apalah gitu ya, yang lebih ini dia nggak suka gitu. Jadi tadi memang harus diperkenalkan ya, berproses untuk menjadi habit yang baik yang bisa mampu memberikan apa namanya, merubah mindset berarti akhirnya bahwa ini gizinya tinggi pepaya ini ya, termasuk rasa itu kayak ih dia bau gitu, pepaya yang udah mateng gitu. Kalau yang mengkal sih masih mau. Oh ini ada lagi yang pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya, dari Mbak Anis Setio. Bagaimana kalau anak umur 7 tahun alergi telur dan seafood, juga tidak suka sayur, cenderung stunting, bagaimana makannya menyembuhkan stunting? Oh ini cenderung stunting katanya. Oke, silakan Mbak Aul. Jadi kalau misalkan untuk kalau nggak salah ya Mbak, ini mungkin bisa kita sharing ya, kita belajar bareng-bareng. Untuk proses pertumbuhan tinggi badan itu sampai, kalau nggak salah sampai umur 20-an. Jadi antara cewek sama cowok tuh ada bedanya tapi tipis. Jadi masih bisa kekejar. Nah, biasanya selain dari makanan itu dari aktivitas kayak misalkan berenang, basket kayak gitu. Nah, memang kalau misalkan dari makanan ya kita harus istilahnya sigap untuk membetulkan pola makannya gitu loh. Nah, kalau sudah 7 tahun kan dia sudah bisa mengerti, sudah bisa diajak ngomong, sebenarnya harusnya lebih mudah, dalam artian kita kan bisa memberikan sounding ya Mbak ke putra kita ya. Jadi apa pentingnya makan ini, apa pentingnya makan itu. Nah, kalau terkait alergi, nah ini harus digali lebih dalam nih, alerginya itu nanti keluarnya seperti apa. Apakah kan alergi macam-macam ya Mbak, keluarnya bisa kayak ruam, gatal-gatal, bengkak, atau mungkin bahkan bisa asma atau yang lainnya. Nah, ini harus digali dulu nih alerginya, manifestasinya itu seperti apa. Nah, baru nanti kalau misalkan memang khawatir, misalkan istilahnya kita potong kompasnya, ya udah dia alergi, manifestasinya membahayakan kayak misalkan asma kayak gitu. Nah, ya udah kita hindarin tuh makanan yang alergi. Nah, seperti yang kita tadi udah diskusikan bahwa protein hewan itu banyak, nggak hanya ikan laut, nggak hanya telur, tapi ada daging, ada ayam, dan ada yang lainnya. Bisa juga susu, itu juga bisa, itu bisa diberikan. Nah, kalau untuk pola makannya, misalkan sayur, itu tadi. Nah, memang sayur itu kan kalau kita rasakan aja kan nggak ada rasanya ya Mbak ya, cenderung kayak misalkan pahit ya. Malah enak tuh yang berlemak-berlemak gitu, tapi kalau berlebihan berlemak akhirnya punya faktor apa ya, resiko yang berbeda lagi gitu loh. Tapi ya itu tadi, pola makan tuh merupakan pembentukan sebuah habit yang nggak bisa sehari dua hari, dan memang prosesnya bahkan seumur hidup. Makanya kitanya yang memang harus punya apa ya istilahnya, kekuatan atau keteguhan hati untuk memang belajar apa ya, ngajarin anak lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, kadang tuh kita bikin kitanya gagal, atau misalkan saya yang gagal adalah ketika saya buru-buru Mbak. Itu biasanya kebanyakan kayak gitu. Ketika saya buru-buru, maka proses pembelajaran ke anak, baik itu makan atau pembelajaran yang lainnya, itu akan terganggu. Jadi memang ketika kita ingin anak kita mengkonsumsi atau mempunyai pola makan yang sesuai dengan yang kita mau, kitanya dulu yang harus siap. Jadi siap waktu, siap tenaga, siap yang lainnya. Nah, ketika kita sudah siap itu, ya kita otomatis kan dalam prosesnya pelan-pelan harus belajar. Misalkan nih, kayak misalkan buah, dia nggak suka buah paya karena misalkan bau dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti kitanya yang harus siap. Kalau misalkan memang mau mengajarkan makan pepaya, kita harus siap. Siap dari waktu, siap dari keteguhan hatinya kita, siap mungkin ide-idenya. Kayak misalkan mungkin pepaya kita potong bentuk apa, atau diolah, dimasukkan ke misalkan es teler mungkin ya, es teler atau seperti apa sehingga dia bisa makan kayak gitu. Jadi memang untuk merubah suatu pola memang harus punya keteguhan hati yang memang luar biasa. Dan memang itu tidak mudah, makanya itu mungkin kalau bagi muslim ibu itu surganya ada di telapak kaki ibu itu karena itu, karena
apa ya, keteguhan hatinya tuh memang luar biasa. Terus harus mencurahkan waktunya, harus mencurahkan semua yang ada di dalam dirinya, baik tenaga, pikiran, karena untuk membentuk habit yang baik itu tadi. Jadi ya memang kalau saya memang yuk kita meneguhkan hati dulu, terus tahu dulu bagaimana istilahnya sang anak waktunya seperti apa, waktu pola makannya, dan kitanya seperti apa. Kalau misalkan bekerja berarti ya kita harus istilahnya mencari waktu-waktu yang bisa kita sesuaikan dengan sang anak. Kita, apalagi kalau sudah 7 tahun, kita bisa ajak bicara, kita sounding bahwa makanan ini baik untuk dia, gunanya untuk apa. Biasanya kalau umur 7 tahun tuh Mbak banyak nanya biasanya. Fungsinya apa? Anunya apa? Karena kebetulan anak saya kayak gitu. Jadi dia nanya, dia kejar ini untuk apa? Kenapa kok ini? Malah biasanya kalau anak saya nanyakan, kenapa kok di bumi diciptakan ini? Kenapa diciptakan ini? Nah, itu sebenarnya kalau memang ada anak-anak yang seperti itu malah bagus dalam artian kita bisa memberikan info sebanyak mungkin kayak gitu. Dan kalau sayur, ya itu tadi kita cari cara pengolahannya kayak gitu. Nah, misalkan kok, waduh, bekerja nih gimana ya? Untuk ini nggak sempet dan sebagainya. Nah, sekarang itu kan zamannya udah agak canggih ya, Mbak ya. Bahkan canggih banget itu loh. Banyak juga kok yang pihak-pihak ketiga yang menyediakan makanan-makanan yang sebenarnya bisa kita gunakan. Jadi kayak misalkan boleh kok kita sesekali menggunakan kayak nugget sayur. Jadi kita bikin olahan, boleh olah sendiri, boleh menggunakan pihak ketiga. Jadi bebas. Nah, nanti misalkan ketika dia sudah bisa, maka kita tambah frekuensinya. Jadi kalau anak nggak suka sesuatu, jangan berekspektasi bahwa kita beri langsung makan banyak, itu jangan berekspektasi. Yang ada tuh kita kayak stres sendiri. Jadi paling enggak dia bisa makan, dia menerima, dia enjoy, dia suka, itu sebuah apa ya, apresiasi yang luar biasa. Tinggal ketika dia sudah terbiasa makan itu, kita tambah jumlahnya. Nah, ketika kita tambah jumlahnya, dia bisa nggak? Dia enjoy nggak? Ketika dia sudah enjoy, tambah, sampai di mana dia makannya sesuai dengan kebutuhannya dia. Kayak gitu. Jadi, jangan berekspektasi ketika anakku nggak suka sayur, dikasih satu mangkok pun nggak akan habis gitu. Tapi ketika misalkan kita coba, kayak anak saya itu juga gitu, dia susah sekali sayur, ya saya akalin dulu nugget kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan makan sayur itu kadang dipilihin, Mbak. Jadi misalkan sop itu suka apanya, itu dipilihin. Oke, saya sih nggak masalah, yang penting dia tahu kewajiban dia untuk makan sayur. Nah, ketika ditambahin dikit kayak gitu. Sampai sekarang pun saya juga masih seperti itu. Jadi untuk keluhan-keluhan misalkan nggak suka sayur, kita bareng-bareng kok punya keluhan yang sama gitu, nggak perlu khawatir karena memang kita harus belajar bareng-bareng dan juga mempunyai keteguhan bareng-bareng dan juga apa ya, nggak bisa instan kok, memang butuh waktu yang lama kayak gitu. Iya. Itu ya Mbak Anis. Jadi saling semangat nih kita untuk kemudian bisa memberikan gizi seimbang yang terbaik untuk keluarga. Dan tadi keteguhan hati, kesabaran, banyak hal ya, kreativitas gitu yang harus kita munculkan untuk kemudian mampu memberikan satu mindset yang baik untuk anak-anak, sehingga ketika makan itu bukan paksaan, tapi dia tahu kandungan gizinya ini, sehingga dengan sukarela nanti menjadi habit untuk kemudian mau gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua ini bisa menerapkannya gitu ya, Mbak Aul ya. Bismillah. Saya juga masing-masing punya itu sendiri ya. Kita sebagai seorang ibu terutama di usia-usia apalagi yang GTM gitu, ngalamin anak yang mungkin lebih suka makanan fast food gitu kan, atau banyak hal lah ya. Ini sebagai ikhtiar kita, upaya kita untuk kemudian bagaimana memberikan gizi terbaik untuk keluarga. Oke, baik sahabat Bincang Kesehatan dan juga sahabat Cozy dimanapun berada, ini tidak terasa kita sudah 1 jam ya berbincang-bincang, sharing yang luar biasa. Masya Allah, banyak hal yang kita dapatkan, insight mengenai masalah gizi gitu ya. Dan insya Allah mungkin kita akan ini lagi Mbak Aul kapan-kapan sharing lagi tentang hal lain, memberikan tambahan, dan kita semakin belajar ya proses untuk kemudian bisa berkontribusi menjaga, upaya menjaga kesehatan untuk keluarga kita tercinta.
Oke Mbak Aul, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan sebelum menutup, mungkin bisa ada closing dulu nih Mbak Aul untuk kita semua, closing statement. Kalau buat sahabat Bincang Sehat, saya dan kalian juga ibu yang seperti biasanya, maksudnya seperti biasanya. Jadi walaupun misalkan saya bidangnya di gizi ya, di nutrisionis, ahli gizi, bukan berarti saya lebih hebat daripada kalian, enggak. Tapi kita tuh sama, semua ibu seperti biasanya yang memang harus belajar terus, nggak putus, dan juga terus meneguhkan hati. Kalau saya sih kepinginnya, ayo mari kita bareng-bareng meneguhkan hati kita untuk terus belajar, untuk membuat habit makan yang baik, dan percayalah bahwa setiap anak itu istimewa. Jadi nggak bisa disamakan dengan anak yang lain. Oleh karena itu, makanya kita sebagai ibu harus meneguhkan hati, belajar bareng-bareng di setiap waktunya untuk membuat habit anak kita itu lebih baik lagi. Oke, ya Masya Allah, sekali lagi Zakillah khair atas waktunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat amin ya Allah ya. Dan ini mungkin nanti bisa juga nih konsultasi untuk masalah ini ke Kozi ya. Bisa. Jadi bagi sahabat semua yang hadir pada kesempatan live hari ini, yang belum follow IG-nya Kozi ya, konsultangizi.id, silakan di follow, juga follow di IG-nya Bincang Kesehatan ya. Dan mungkin ini pemberitahuan, ini kami dari Bincang Kesehatan, komunitas Bincang Kesehatan akan mengadakan live Zoom meeting pada hari Sabtu ya, tanggal 28 Januari ini mengenai difteri ya, difteri bagaimana penyebab, kemudian pencegahan dan penanganannya. Jadi silahkan nanti bisa menghubungi atau DM ke ininya Bincang Kesehatan. Dan kalau tadi ada hal yang mungkin lebih lanjut, ingin tahu konsultasi, bisa mungkin ya Mbak Aul ya, di DM ke Kozi ya. Ya kita sama-sama belajar, menjadi belajar itu seumur hidup gitu ya, nggak ada batasnya gitu ya Mbak Aul ya. Ya baik, untuk selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih pada sahabat semua yang telah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tadi diskusikan menjadi satu insight, satu ilmu yang mampu memberikan kita memberikan satu kebaikan untuk keluarga, untuk lingkungan ya. Ketika udah tahu, kita juga bisa memberikannya kepada sahabatnya yang lain. Ya itu saja mungkin untuk kesempatan IG Live perdana hari ini, dan saya Bunda Rinta mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun hal yang tidak berkenan. Kepada Mbak Aul, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke sana. Amin. Ya, mohon maaf jika banyak kurang ya, banyak salah kata. Iya, sama-sama. Itu saja dari saya. Iya, salam sehat, dan di hari weekend mungkin besok akan melakukan aktivitas seperti biasanya di sela-sela family time-nya. Salam sehat untuk kita semua, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf.